Konten parenting Islami, tema batasan layar dan gadget dalam Islam. Pernahkah kita melihat anak yang tidak bisa lepas dari HP? Atau pernahkah kita sebagai orang tua tanpa sadar lebih lama memegang gadget daripada memeluk anak? Gadget memang bermanfaat, tapi jika tidak dibatasi, ia bisa menjadi candu yang perlahan-lahan menghilangkan kehangatan dalam rumah. Sahabat, Islam adalah agama yang menuntun semua aspek hidup, termasuk bagaimana kita mengatur waktu, menjaga mata, dan memelihara hati. Maka, yuk kita bahas bagaimana Islam memandang penggunaan gadget dan layar, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Pertama, gadget itu netral, tapi waktu kita terbatas. Gadget bukanlah musuh, bahkan bisa menjadi alat dakwah dan belajar. Tapi waktu kita sangat terbatas. Setiap menit yang hilang di layar adalah menit yang tidak kita gunakan untuk berinteraksi, belajar, atau mendekat pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berapa banyak waktu yang kita dan anak-anak habiskan untuk hal yang tidak bermanfaat? Islam mengajarkan kesadaran dan kendali diri, termasuk kendali terhadap waktu yang tersedot oleh layar. Kedua, efek gadget tanpa batas pada anak. Anak-anak hari ini lahir di era digital, tapi itu bukan alasan untuk membiarkan mereka tumbuh tanpa batasan. Terlalu lama menatap layar bisa membuat anak kesulitan fokus, emosinya tidak stabil, sulit tidur, dan yang paling parah yaitu menjauh dari interaksi nyata dan nilai-nilai iman. Ketika anak lebih kenal karakter game daripada kisah Nabi, itu adalah tanda peringatan untuk kita semua. Ketiga, bagaimana Islam menyikapi pandangan? Al-Quran mengingatkan kita dalam surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Menjaga pandangan bukan hanya soal aurat, tapi juga apa yang kita lihat setiap hari. Jika anak terus melihat konten yang tidak sesuai, bagaimana hati mereka bisa bersih? Gadget bisa jadi jendela kebaikan, tapi bisa juga jadi pintu maksiat jika tanpa pengawasan. Keempat, tips praktis batasan gadget dalam keluarga. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan dalam rumah. 1. Buat jadwal harian. Kapan boleh membuka gadget dan kapan harus berhenti. Jadikan rumah sebagai zona interaksi, bukan zona sibuk layar. Terapkan no gadget time, misalnya saat makan bersama, sebelum tidur, atau saat sholat maghrib sampai isya. Ganti waktu layar dengan aktivitas menyenangkan, mewarnai, membaca kisah Nabi, atau sekedar jalan pagi bersama. Dan yang terakhir, jadilah contoh. Jika kita ingin anak lepas dari HP, kita pun harus menunjukkan bahwa kita bisa. Sahabat, gadget bukan dosa, tapi ketika ia mengalihkan kita dari Allah, dari keluarga, dan dari kewajiban, disitulah kita harus kembali menata. Islam mengajarkan keseimbangan, agar mata tidak selalu ke layar, tapi juga ke langit. Agar jari tidak hanya mengetuk layar, tapi juga menghitung zikir. Agar hati tidak hanya sibuk hiburan, tapi juga terisi iman. Mari, mulai dari rumah kita. Didik anak-anak agar tahu kapan mereka boleh melihat layar dan kapan harus memalingkan pandangan, demi menjaga hati. Karena anak-anak yang terjaga dari ketergantungan digital adalah anak-anak yang siap tumbuh kuat, cerdas, dan bertakwa.